Hai Sobat 651 Safa, kembali bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta politik yang ada di Indonesia dan juga informasi-informasi terkini di tanah air. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berbagai lika-liku politik Indonesia memang sangat mencengangkan, termasuk juga orang-orang di sekitaran istana. Nah, kali ini ada berita yang cukup mencengangkan datang dari pembantu Pak Jokowi nih. Nah, ikuti terus video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Klik like dan juga komen video ini, serta jangan lupa untuk berdoa pada setiap aktivitas kita. Mensos Risma lagi-lagi ngamuk-ngamuk nih. Kita tahu bahwa Mensos ini memang selalu ngamuk di mana aja. Kemarin dapat protes dari Gubernur Gorontalo, sekarang lagi-lagi Risma marah-marah oleh mahasiswa dan juga aktivis di Lombok Timur NTB. Mereka kena semprot dan karena apa sih sebenarnya? Menteri Sosial Tri Risma hari ini balik lagi marah-marah di depan masyarakat pada Rabu siang 13 Oktober kemarin. Pemicunya adalah mahasiswa dan juga aktivis yang menyampaikan protes tentang penyaluran bantuan sosial atau bansos. Rekaman video Risma yang lagi marah-marah ini pun tersebar viral di media sosial. Kunjungan kerja Mensos Tri Risma hari ini yang akrab disapa Risma ke Lombok Timur diwarnai aksi protes aktivis dan juga mahasiswa. Mereka protes keterlibatan oknum kepala desa dan juga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, di mana diduga terlibat menjadi supplier dalam penyaluran bansos. Aksi mahasiswa dan juga aktivis ini sempat memicu kericuhan, namun suasana awalnya bisa meredam setelah aparat keamanan dan juga Mensos menemui mereka. Kericuhan terjadi setelah dua aktivis menyusup di lokasi penyambutan kedatangan Mensos Risma di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. "Sekarang mana datamu? Kalau kamu mau memperjuangkan," kata Risma sambil menunjuk kedua aktivis dan juga mahasiswa. "Data apa? Kami ini ingin berdialog. Kami mempertanyakan tempat supplier di sini. Ini yang kami pertanyakan," ujar aktivis. Suasana mulai kondusif setelah aparat keamanan dan juga Mensos meladeni mereka. Dengan nada emosi, Risma meminta aktivis tersebut menyerahkan data soal lanjutan mereka. Setelah menemui aktivis, Mensos itu langsung mengecek satu persatu proses penyaluran bansos dan juga program keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Risma pun kembali emosi setelah menemukan sejumlah penerima bantuan belum sepenuhnya menerima bantuan yang kemudian disalurkan oleh Kemensos. Bahkan Mensos menemukan saldo 0 di rekening sejumlah orang penerima bantuan. Setelah mengecek penyaluran bantuan, Mensos mengumpulkan para pendamping program keluarga harapan atau PKH dan juga TKSK. Selanjutnya, Mensos menyerahkan bantuan ke penyandang disabilitas, peserta PKH yang telah graduasi dan juga anak-anak yatim. Memang untuk kesekian kalinya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini memperlihatkan sifat temperamennya di muka umum. Dalam kunjungan kerjanya di Lombok Timur siang kemarin, Rabu 13 Oktober, dirinya pun memarahi warga yang protes mengenai distribusi bantuan sosial. Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang diperoleh oleh kantor berita politik RMOL, kemudian viral di media sosial. Di dalamnya terlihat Risma ini menunjuk seorang pria sembari berbicara lantang. Terdengar dalam video itu Risma menyela penjelasan dari warga itu untuk menuntut keadilan distribusi bansos. "Hei, sebentar dengerin. Kamu jangan banyak ngomong, saya juga berhak ngomong," kata Risma pada lelaki itu. Protes terkait distribusi bansos disampaikan oleh aktivis mahasiswa setempat yang sempat memicu kericuhan, namun pada akhirnya berhasil diredam saat aparat keamanan dan juga Risma menemui mereka. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan Risma yang kala itu tengah menyambangi Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dalam video itu Risma nampak geram
hingga akhirnya menantang seorang yang adu mulut dengannya untuk menyampaikan data warga yang seharusnya mendapatkan bansos, tapi justru malah sebaliknya. Kalau saya tidak niat baik, ngapain saya kesini? Dan saya kedua kalinya saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya menteri tidak ngurusin itu, ucap Risma. Kemudian yang ketiga, kalau Anda mau memperjuangkan ya silahkan. Data saya terima sekarang, saya tunggu. Tantang Risma dijawab oleh seorang pria yang sedang adu mulut dengannya. MPR semprot Risma, data bansos bermasalah, solusinya itu bukan marah-marah. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyoroti Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang kerap sekali emosional dan juga marah-marah dalam menjalankan tugasnya di depan publik. Peristiwa itu terjadi saat Mensos Risma melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan distribusi bantuan sosial. HNW mengingatkan Mensos Risma adanya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Mensos sudah pernah marah-marah di depan publik, setidaknya kepada pejabat pemerintah di Jember, Bandung, Riau, dan kini Gorontalo. Memang data bansos itu bermasalah di daerah dan perlu diperbaiki, tapi tidak dengan marah-marah yang tidak menyelesaikan masalah, kata politisi asal PKS itu di Jakarta pada hari Minggu 2 Oktober. Hidayat menilai, meluapkan kemarahan di depan publik seperti yang dilakukan oleh Mensos Risma tidak sesuai dengan etika pemerintahan yang telah diatur dalam TAP MPR tersebut. Apalagi kejadian itu langsung mengundang kecaman dari Gubernur Gorontalo dan juga masyarakat luas. Dia mendesak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi atau bahkan Presiden Jokowi untuk memberikan teguran langsung pada Mensos Risma agar kejadian yang serupa tidak terus berulang. Semestinya Mensos membimbing dan memberikan teladan yang terbaik bagaimana menyelesaikan masalah dengan komprehensif tanpa marah-marah yang malah menambah masalah dan mengurangi hormat dan juga marwah, ujar HNW. Anggota Komisi 8 DPR yang juga merupakan mitra Kemensos ini menilai permasalahan data bantuan sosial memang harus diselesaikan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang kondusif karena tanggung jawabnya tidak hanya ada pada pemerintah daerah, melainkan juga dari Kemensos. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, pemerintah daerah menyampaikan pendaftaran atau perubahan data pada Kemensos. Selanjutnya Kemensos melakukan verifikasi, validasi data tersebut ditetapkan oleh Menteri sebagai penanggung jawab. Menurut Hidayat lagi, Kemensos juga belum maksimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan verifikasi dan validasi data Pemda. Contohnya, Pemkot Bekasi menemukan Kemensos menggunakan data lama untuk bansos. Kemudian dari Pemprov DKI menemukan data ganda Kemensos sebanyak 99.000. Temuan kembali dari data ganda pada penerima PBIJKN pasca peniduran 21 juta data ganda yang dilakukan oleh Kemensos sendiri. Seharusnya Mensos Risma tidak merasa solusinya adalah dengan marah-marah pada pejabat Pemda atau pendamping bansos. Menurut HNW lagi, dalam menerima aduan masyarakat atau pelaksana di daerah, seharusnya Mensos Risma perlu melakukan koreksi secara silang. Karena selain Pemda, Pusdatin Kemensos juga bisa saja melakukan penghapusan data. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini juga mendesak Mensos Risma memperbaiki cara berkomunikasi sebagai pejabat pemerintahan dengan tidak mengumbar marah besar di depan publik.